gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Jadi penting kita sarapan ya sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran mulai, kita berdoa. Pak Guru meminta ketua kelasnya untuk memimpin doanya di depan kelas. Saya silakan kepada anak Dapeni. Siap. Oke. Sisi berdoa. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladhdallin. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah berdoa agar pembelajaran pada hari ini kita diberikan kesehatan, kemudian kemudahan dan kelancaran ya selama di dalam proses pembelajaran. Sekarang Pak Guru mengabsen ya. Siapa yang tidak hadir? Ada Pak. Abi, Ada Pak. Adam, Ada Pak. Nabila, Ada Pak. Reni. Nah, jadi tidak ada yang hadir semua ya. Alhamdulillah anak-anak diberikan kesehatan datang sekolah dan bisa hadir di sekolah ya. Pak Guru meminta anak-anak untuk berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya itu siapa penciptanya? W.R. Supratman. Sekarang perhatikan ya, sekarang kita mulai ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Hebat. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siap hadapi kami semua. Siap. Kami siap belajar
早，乖，很有礼貌，赶快进教室哦。 Ku tak suka belajar, hanya ingin kungfu. Kalau bisa pasti keren. Coba berikan sebuah pertanyaan tentang apa yang telah kita bacakan tadi. Tentang cerita apa tadi? Tentang cerita anak-anak Merapi. Pertanyaan yang pertama, siapakah nama tokoh dalam cerita anak-anak Merapi itu? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Coba anak Merapi ini coba. Ada yang menurut terus? Ada siapa lagi? Ada Wandi dan Anas. Di manakah letak dan berapa ketinggian gunung Merapi yang ada di dalam cerita tersebut? Siapa yang bisa? Jangan coba. Coba anak dan kalian coba. Letaknya di mana tuan? Di daerah Yogyakarta. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai selama proses pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini ya. Yang pertama, melalui menulis laporan perjalanan dalam bentuk narasi atau karangan, peserta didik dapat mengetahui pengertian dan tujuannya kita menulis laporan perjalanan. Tujuan yang kedua, melalui menulis laporan perjalanan dalam bentuk narasi atau karangan dengan panduan adik Simba, peserta didik dapat menulis dengan struktur awal, kemudian ada dengan struktur tengah, dan yang terakhir ada struktur akhir. Kemudian tujuan pelajaran yang ketiga, melalui diskusi kelompok nanti peserta didik itu dapat menentukan gagasan atau menentukan ide di dalam diskusi kelompok. Misalnya tujuan pembelajaran yang keempat, setelah berdiskusi peserta didik dapat mempresentasikan atau melaporkan hasilnya. Pengertian laporan perjalanan. Pengertian laporan perjalanan itu adalah tulisan yang berisi hasil dari kunjungan atau perjalanan. Tujuan kita tulis itu yang pertama sebagai bahan evaluasi kegiatan. 老师早，早，乖，很有礼貌，赶快进教室哦。 Ku tak suka belajar, hanya ingin kungfu. Kalau bisa pasti keren. Berlatih kungfu harus punya guru, tak hanya baca komik. Guru tak adil membela perempuan, belajarku pun jadi kacau. Pangeran tak adil, jangan kekanak-kanakan kalian semua muridku. Jika tak suka orang lain, rubahlah diri sendiri. Jika tak membina diri, akan mudah marah. Guru, guru, terima kasih telah ajari kami hidup yang baik. Guru, guru, terima kasih telah sabar kepada kami. Jangan belajar ya. Sekarang ini contoh laporan perjalanan. Misalkan judulnya perjalanan ke rumah nenek. Pada hari Minggu tanggal 6 November tahun 2022, aku bersama ibu, ayah, dan kakakku pergi ke rumah nenek. Aku dan keluarga sudah lama tidak menjenguk nenek. Untuk itu aku bersama keluarga memanfaatkan hari libur untuk pergi ke rumah nenek yang berada di daerah Berambiji, Sumbawa. Kemudian contoh paragraf keduanya, ini bagian 2 atau sampai 3 paragraf. Ya, marilah kita menyanyi dulu ya, adalah lagu Adik Simba. Sebelum kita menyanyi, mungkin kalian sudah mengenal kata dengan Adik Simba itu atau masih mengingatnya apa itu Adik Simba? Apa, di mana, kemudian
apa, kemudian kapan, bagaimana. Itu ada disimak ya. Cinta itu kata-katanya, apa, di mana, kapan dan siapa, kenapa, tidak bagaimana, di air kalimat, beri tanda-tanda. Pak Guru membagikan, di sini ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Sekarang membentuk kelompoknya. Kita bagaimana mengatur mejanya untuk berdiskusi. Nanti meja ini bisa ke sini, nanti meja itu bisa ke sana. Kemudian meja satu ini biar di tengah ya. 我们站起来，最后老师，我们老师早，早，乖，很有礼貌，赶快进教室哦。好。 Ku tak suka belajar, hanya ingin kungfu kalau bisa. Jadi Pak Guru akan membagikan tugas yang pertama itu LKPD 1 ya, mengenai tentang diskusi kelompoknya. Nanti jangan lupa diberi nama kelompoknya itu, misalkan ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C ya. Tepuk semangat. Kekanakan kalian semua muridku. Jika tak suka orang lain, ubahlah diri sendiri. Jika tak membina diri akan Kita tulis saja ya dari kelompok A. Silakan kelompok A untuk tadi membacakan hasil. Ayo nak. Kemudian teman-teman yang lain, kelompok B dan kelompok C akan memperhatikan, menyimak bagaimana mereka membacakan hasil diskusinya. Kemudian mungkin ada masukan atau tanggapan atau komentar kritikan yang membangun untuk kelompok A, bisa nanti ya dipertanyakan apa yang perlu ditambah nanti hasilnya, apa yang perlu kita kritikan di sana. Kita mulai ya, kita persilakan kelompok A, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ke rumah nenek. Awal pada hari tanggal 6 November 2022, aku bersama ibu, ayah, dan kakakku pergi ke rumah nenek. Untuk itu, aku bersama keluarga memanfaatkan hari libur untuk pergi ke rumah nenek yang berada di daerah Branggigi, Sumbawa. Tengah perjalanan menggunakan mobil, jarak yang ditempuh sekitar 2 jam. Di perjalanan aku sangat senang, aku bisa menikmati waktu libur bersama keluarga dan juga bersama nenek. Aku sangat merindu rumah nenek karena sudah lama tidak bertemu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kita dulu.
Jadi kelompok A ya, benar ayo. Ya, sekarang mungkin ada tanggapan atau masukan buat temannya. Kelompok B dan kelompok C, silakan. Tidak ada ya. Baik. Jadi sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk teman ya. Silakan kembali. Terima kasih kelompok A. Sekarang untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kelompok B, silakan maju depan. Ayo cepat. Pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2023, aku bersama ibu, ayah, dan adik pergi ke makam nenek. Tadi sudah menyampaikan hasilnya atau mempresentasikan hasil diskusinya tadi di depan kelas ya. Sekarang mungkin Bapak Guru memberi penilaian ya, bukan kelompok-kelompok yang lain, bukan tidak berarti bagus, kita bagus semua hasil-hasilnya tadi, cuma ada berbeda dari bagaimana kerjaan-kerjaannya. Yang pertama itu yang nomor 1 ya, bagus ya, adalah kelompok A ya. Kemudian yang kedua ada kelompok B, yang ketiga kelompok C ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi sebelum kita ke tugas berikut, apakah ada pertanyaan ya mengenai tentang materi-materi pada hari ini yang telah kita laksanakan? Mungkin dari kelompok A atau kelompok B atau kelompok C ada pertanyaan yang masih belum dipahami. Nanti sudah paham? Oh ya, silakan anak dapur ini silakan. Pak, bagaimana kalau menulis laporan perjalanan bisa nggak memakai bahasa daerah atau bahasa lainnya selain bahasa Indonesia? Pertanyaan anak dapur ini sangat bagus ya. Apakah kita menulis laporan perjalanan itu bisa memakai bahasa daerah atau bahasa lainnya selain bahasa Indonesia? Sebetulnya kita menulis laporan perjalanan itu bisa juga memakai bahasa daerah atau bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda bisa. Takutnya nanti di laporan perjalanan itu kita buat memakai bahasa daerah, yang membaca nanti dari daerah-daerah lain tidak mengerti bahasa-bahasa daerah kita. Makanya dianjurkan kalau kita menulis laporan perjalanan itu kita memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Paham maksudnya? Paham ya? Paham. Nah, baik. Nah, sekarang tugas kita yang kedua yaitu mengerjakan tugas lembar evaluasi mandiri ya. Pada tujuan LKPD 2 itu untuk mengukur bagaimana kemampuan dari anak-anak semua tentang materi-materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Ini adalah tugas mandiri dikerjakan berapa? Per orang atau per individu ya. Di sini jangan lupa ditulis nama, mata pelajarannya. Tidak ada pertanyaan di sini ya. Waktu mengerjakan ini hanya 5 menit ya. 5 menit bisa. Dua bagian. Mas? Silakan ya. Silakan mengerjakan. Untuk yang tadi tentang hasil diskusinya, mungkin perwakilan atau kelompoknya bisa mengumpulkan juga hasil biar Pak Guru memberi penilaiannya. Silakan. Iya, 我们站起来，祝贺祝贺老师，我们祝老师。老师早，早，很乖，很有礼貌，赶快进教室哦。好。 Ku tak suka belajar, hanya ingin kungfu. Kalau bisa pasti keren. Berlatih kungfu harus punya guru, tak hanya baca komik. Guru tak adil membela perempuan, belajarku pun jadi kacau. Pangeran tak adil, jangan kekanak-kanakan kalian semua muridku. Jika tak suka orang lain, ubahlah diri sendiri. Jika tak membina
hina diri akan mudah marah. Guru, guru, terima kasih telah ajari kami hidup yang baik. Guru, guru, terima kasih telah sabar kepada kami. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini tentang menulis laporan perjalanan. Yang pertama, kesimpulannya anak-anak bisa menulis kesimpulan di buku. Yang pertama, laporan perjalanan adalah tulisan yang berisi hasil dari kunjungan atau perjalanan ke suatu tempat. Kemudian bagaimana tujuan yang pertama itu menulis laporan perjalanan? Tujuannya itu sebagai bahan evaluasi kegiatan, kemudian sebagai bukti kita melakukan kegiatan, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Kemudian yang ketiga, syarat menulis laporan itu, yang pertama itu apa syaratnya? Berisi fakta atau informasi, kemudian menulis dengan bahasa Indonesia baik dan benar. Kemudian yang keempat tadi ada kerangka karangan. Itu apa saja kerangkanya? Yang pertama ada judul, kemudian awal, tengah, dan akhir. Yang selanjutnya judul tadi yaitu nama atau istilah yang digunakan penulis untuk ceritakan dari isi cerita. Kemudian ada paragraf awalnya tadi sudah disampaikan. Di dalam paragraf awal itu kita buat satu laporan itu bisa paling minimal satu paragraf ya, bisa lebih, bisa 2, 3 dan seterusnya. Kemudian apa saja yang ada di dalam paragraf awal itu? Menceritakan apa? Nama, kemudian waktu. Ya, baik. Kemudian kita selanjutnya ke bagian tengah. Bagian tengah kita membuat suatu laporan itu minimal 2 sampai 3 paragraf dan juga bisa lebih kalau laporan itu sekiranya banyak-banyak yang kita tuangkan di sana ya, di dalam kegiatan tengahnya. Kemudian ada di bagian akhirnya satu paragraf yang menyampaikan kesan kalian di sana. Apa kesan kalian di sana? Nanti ada pesan penulis atau dari karya-karya hasil kalian. Itu mulai tentang para paragraf akhir. Kemudian itu mungkin kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini. Apa ada pertanyaan? Ya. Baik. Kemudian mulai tentang nanti pengayaan atau remedialnya, nanti Bapak Guru memberitahukan siapa yang nilainya nanti dari hasil lembar evaluasi mandirinya nanti yang dibawa KKM ya, nanti Bapak Guru akan menyampaikan kepada anak-anak itu untuk menjawab soal supaya dia itu dapat kita lebih baik lagi. Belum mengakhiri kita menyanyikan lagi sekali lagu tentang adik Siva tadi ya. Ya sekarang untuk anak-anak bisa berdiri. Kita menyanyi secara bersama-sama ya.
Mapan. Kemudian sip. Siapa. Kemudian M. Mengapa. Kemudian B-nya. Sekarang kita berdoa ya sebelum mengakhiri pelajaran. Seperti biasa kita mungkin Bapak Guru yang memimpin sekarang ya. Sekarang kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Nah, jadi terima kasih kepada anak-anak yang telah hadir menerima pelajaran hari ini. Saya menanyakan dulu bagaimana kesan pembelajaran pada hari ini. Apakah baik atau bagaimana menurut kalian?